Kisah panjang Raja Frederick II. Frederick Agung Prusia 17-12-1786. Frederick II dari Prusia, yang lebih dikenal sebagai Frederick Agung, adalah salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Ia memimpin Prusia dari tahun 1740 hingga 1786 dan mengubahnya dari negara kecil menjadi kekuatan besar di Eropa. Kisah hidupnya penuh dengan drama, peperangan, reformasi, dan perubahan besar dalam sejarah Jerman. Masa kecil 1712-1730, pangeran yang tertindas. Frederick lahir pada 24 Januari 1712 di Berlin sebagai putra Friedrich Wilhelm I, Raja Prusia yang terkenal keras dan disiplin. Ayahnya, yang dikenal sebagai Raja Prajurit, mendidiknya dengan sangat ketat, mengutamakan disiplin militer, kerja keras, dan kesederhanaan. Namun, Frederick kecil lebih tertarik pada musik, filsafat, dan seni dibandingkan dengan latihan militer yang dipaksakan oleh ayahnya. Ia suka bermain seruling dan membaca buku-buku dari filsuf Prancis seperti Voltaire. Sikap ini membuat ayahnya marah besar, karena ia ingin Frederick tumbuh sebagai prajurit sejati. Puncak ketegangan antara Frederick dan ayahnya terjadi ketika ia mencoba melarikan diri dari Prusia bersama sahabatnya, Hans Hermann von Katte, pada tahun 1730. Sayangnya, rencana mereka gagal dan Frederick ditangkap. Sebagai hukuman, ayahnya memaksa Frederick untuk menyaksikan eksekusi sahabatnya sendiri. Pengalaman ini sangat membekas dalam hidupnya. Tetapi ia tetap berpura-pura tunduk agar tidak dipenjara lebih lama. Masa muda 1731-1740 dari pewaris tahta keraja. Setelah dihukum, Frederick akhirnya mulai menunjukkan minat pada militer dan administrasi negara. Meskipun tetap diam-diam mencintai seni dan filsafat, pada tahun 1733, ia menikahi Elizabeth Christine dari Brunswick-Bevern. Tetapi pernikahan ini tidak bahagia. Frederick lebih memilih tinggal di istana sendiri di Rheinsberg, di mana ia bisa menikmati musik, sastra, dan perbincangan dengan intelektual Eropa. Pada 1740, ayahnya meninggal, dan Frederick naik tahta sebagai Raja Prusia. Saat itu, Prusia adalah negara kecil dengan tentara yang kuat tetapi belum terlalu berpengaruh di Eropa. Awal pemerintahan dan peperangan besar. 1740-1763. 1. Perang Warisan Austria 1740-1748. Hanya beberapa bulan setelah menjadi raja, Frederick melancarkan serangan ke Silesia, wilayah kaya milik Austria, yang memicu Perang Warisan Austria. Meskipun Kaisarina Maria Theresa dari Austria berusaha mempertahankan wilayahnya, Frederick menunjukkan kepemimpinan militer yang cerdas dan berhasil merebut Silesia. Ia menandatangani perjanjian Dresden 1745 yang mengakui kemenangan Prusia. 2. Perang 7 tahun 1756-1763. Perang ini adalah tantangan terbesar bagi Frederick. Prusia harus menghadapi aliansi besar yang terdiri dari Austria, Prancis, Rusia, dan Swedia. Ia bertempur dengan gagah berani dalam pertempuran-pertempuran penting seperti Pertempuran Rosbach 1757 dan Leuthen 1757. Situasi sempat sangat buruk bagi Prusia, tetapi pada tahun 1762, Tsarina Rusia, Elizabeth, meninggal dan digantikan oleh Peter III, yang mengagumi Frederick dan menarik Rusia dari perang. Hal ini menyelamatkan Prusia. Dan akhirnya perang berakhir dengan Perjanjian Hubertusburg 1763. Hasilnya, Prusia tetap berkuasa dan Silesia tetap di tangannya, menjadikannya kekuatan besar di Eropa. Pemerintahan dalam perdamaian 1763-1786. Reformasi besar. Setelah perang, Frederick fokus membangun Prusia dengan berbagai reformasi besar. 1. Reformasi pemerintahan dan hukum, menghapus penyiksaan dalam sistem hukum, meningkatkan efisiensi birokrasi dan administrasi negara, mengurangi kekuasaan bangsawan dalam pemerintahan. 2. Reformasi ekonomi dan pembangunan,
meningkatkan pertanian dengan mengundang petani dari luar negeri, mempromosikan industri dan perdagangan, membangun sistem irigasi dan kanal untuk meningkatkan hasil pertanian. 3. Reformasi pendidikan dan budaya, membangun banyak sekolah dan mendorong pendidikan bagi rakyat, menulis buku tentang filsafat dan militer, menjadi pelindung seni dan budaya, serta berkorespondensi dengan Voltaire. Frederick sendiri sering menulis dalam bahasa Prancis dan menganggap dirinya sebagai raja filsuf. Akhir hidup 1786. Raja yang kesepian. Meskipun sukses sebagai pemimpin, kehidupan pribadi Frederick penuh kesepian. Ia tidak memiliki anak dan hubungannya dengan istrinya sangat dingin. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di istana Sanssouci, Potsdam, bersama anjing-anjing kesayangannya. Pada 17 Agustus 1786, Frederick meninggal dalam tidurnya di usia 74 tahun. Ia dimakamkan di Sanssouci sesuai keinginannya bersama anjing-anjing kesayangannya. Warisan Frederick Agung. Frederick II meninggalkan Prusia sebagai negara kuat dengan militer terbaik di Eropa, ekonomi yang stabil, administrasi yang efisien, warisan budaya dan intelektual yang besar. Ia menjadi simbol kejayaan Prusia dan dianggap sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Jerman. Bahkan, Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, "Jika Frederick masih hidup, aku tidak akan pernah bisa menaklukkan Prusia." Kesimpulan, Frederick Agung bukan hanya raja yang hebat di medan perang, tetapi juga seorang reformis yang membentuk masa depan Prusia. Ia menggabungkan kekuasaan, militer, budaya, dan filsafat dalam satu kepemimpinan yang mengubah jalannya sejarah Eropa.